Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia akui rasa sakit pengaruhi akhir GP San Marino. Juara MotoGP Francisco Bagnaia merenungkan akhir yang menyedihkan di Grand Prix San Marino. Pembalap Ducati Francisco Bagnaia mengatakan putaran terakhir Grand Prix MotoGP San Marino adalah bencana baginya setelah kehilangan konsentrasi dan mulai merasakan sakit dari cederanya. Juara dunia saat ini mengalami cedera bahu dan punggung ringan akibat kecelakaan dengan Alex Marquez di GP Aragon, yang memaksanya balapan dengan obat penghilang rasa sakit di Misano. Itu tidak menghentikan Bagnaia untuk meraih pole, finish kedua dalam sprint dan memimpin tahap awal Grand Prix sebelum akhirnya finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez dalam kondisi yang sulit. Setelah mampu menjaga jarak dari Marquez, pada putaran terakhir Bagnaia langsung tertinggal 3,1 detik di belakang saat bendera finish selesai. Ia kemudian menjelaskan bahwa, pada saat ia memilih untuk menyerah dalam memperjuangkan kemenangan, ia mulai terlalu banyak memikirkan rasa sakit akibat cedera. Saya ingin mencoba memenangkan balapan. Tanpa hujan, saya memiliki peluang bagus untuk menang, karena kecepatan saya fantastis dan Jorge Martin di belakang pasti akan kesulitan menyalip di belakang saya seperti yang saya alami dalam sprint, kata Bagnaia. Tetapi begitu hujan mulai turun, saya melihatnya memasuki kotak dan dalam pikiran saya segalanya berubah. Saya bilang, oke, saya tidak perlu terjatuh karena dia tidak akan mendapat poin. Lalu Mark datang karena dia yang paling berani dalam hal memacu motor di tengah hujan. Begitu dia menyalip saya mencoba menyalipnya kembali, tetapi saya tidak punya kesempatan. Ketika saya memutuskan untuk finish di posisi kedua, 4-5 putaran lagi, saya kehilangan konsentrasi untuk melaju super cepat di lintasan dan saya mulai lebih memikirkan rasa sakit. Itu bencana karena rasanya seperti dalam sekejap semua efek penghilang rasa sakit itu hilang. Itu bencana. Setelah memasuki Grand Prix hari Minggu tertinggal 26 poin di belakang Martin, kesalahan strategi pembalap Spanyol itu berarti Bagnaia kini hanya terpaut 7 poin di klasemen. Bagnaia tidak menganggap hasil ini, mengingat kesulitannya di Aragon, sebagai sebuah kemenangan, tetapi mengatakan bahwa hasilnya terasa nikmat. Setelah apa yang terjadi minggu lalu, ya, mengingat pada hari Senin saya tidak dapat berbuat banyak, jawabnya ketika ditanya apakah dia akan menerima hasil ini sebelum akhir pekan. Rasa sakit saya sangat menyakitkan dan tidak mudah diatasi. Namun, kami bekerja keras, seperti biasa, dengan kru saya dan saya berterima kasih kepada fisioterapis saya, yang sekali lagi melakukan pekerjaan yang fantastis. Pelatih saya Carlo juga begitu. Jadi, saya sangat bangga dengan apa yang kami lakukan. Tidak seserius tahun lalu, tetapi saya pikir lengan dan bahu lebih sulit saat Anda merasakan nyeri di sana daripada kaki. Dengan kaki, Anda dapat mengendalikannya dengan lebih banyak menggunakan lengan. Namun, Anda tidak dapat menggunakan kaki untuk bergerak cepat seperti Anda menggunakan lengan. Jadi, mengendarainya sedikit lebih sulit. Saya mampu melaju sesuai keinginan saya, tetapi terasa sakit di bagian akhir balapan. Rasanya tidak seperti kemenangan, karena memang bukan kemenangan, tetapi rasanya enak. Tinggal 7 seri tersisa, seberapa besar peluang Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2024? Usai memenangi MotoGP Aragon dan San Marino, diam-diam Marc Marquez kembali mendekati Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar dunia 2024. Dengan 7 seri tersisa, apapun masih bisa terjadi, apalagi jika mengingat tren saling kejar poin yang terjadi di 3 musim sebelumnya sehingga penentuan juara baru terjadi di seri penutup. Usai balapan seri San Marino di sirkuit Misano pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, Marquez menduduki peringkat ketiga klasemen pembalap dengan koleksi 259 poin. Ia pun tertinggal 53 poin dari Martin yang ada di puncak, dan tertinggal 46 poin dari Bagnaia yang ada di peringkat kedua. Dengan 7 seri tersisa, maka masih ada 7 sprint dan 7 Grand Prix yang harus dilakoni para pembalap. Seperti yang diketahui, poin maksimal yang bisa diraih dalam sprint adalah 12 poin, sementara Grand Prix menyajikan 25 poin maksimal. Alhasil, masih ada total 259 poin maksimal yang bisa diraih para pembalap. Dengan total 259 poin maksimal yang bisa diperebutkan, ditambah jarak poin dari Martin sebesar 53 poin, maka Marquez masih berpeluang besar meraih gelar dunia musim ini. Jika berhasil, maka Marquez akan menyabet gelar dunianya yang ke-9, menyamai rekor Valentino Rossi. Kini kan saya merebut gelar lebih besar dari sepekan lalu. Namun,
Mentalitas saya tetap sama. Jika ingin bertarung di depan, saya harus menghindari kesalahan sembari meningkatkan kepercayaan diri. Setelahnya, apapun bisa terjadi dalam balapan. Masih ada beberapa balapan, dan semuanya memungkinkan, ujar Marquez. Trek-trek yang tersisa musim ini juga dikenal bersahabat dengan Marquez, di antaranya Misano Emilia-Romagna Motegi, Phillip Island, Buriram, Sepang, dan Valencia. Satu-satunya trek di mana Marquez harus mencari pembuktian adalah Mandalika, Indonesia, mengingat ia belum pernah naik podium di trek ini. Binder menyukai arah baru motor MotoGP KTM. Butuh waktu untuk membiasakan diri dengan karakternya, tetapi semuanya baik-baik saja. Tes MotoGP Misano menjadi kesempatan pertama bagi para pembalap KTM untuk mengendarai versi pengembangan RC16 2025 yang telah dikendarai para pembalap pemuji dalam entry Wildcard baru-baru ini. Bagi Brad Binder, ini adalah hari eksplorasi di Misano, tetapi dia menemukan kesimpulan positif. Hari ini cukup menarik, katanya. Trek awalnya tidak mulus dan sangat kotor. Saya melakukan beberapa putaran dengan motor baru dan rasanya sangat berbeda. Butuh waktu untuk membiasakan diri dengan karakternya, tetapi semuanya baik-baik saja. Sepeda motornya sangat tenang. Kita akan tahu lebih banyak setelah beberapa kali uji coba, tetapi saya suka arahnya. Selain aerodinamika dan setup yang disebutkan oleh Guidotti, Miller juga dapat mencoba ban depan baru dari Michelin, yang akan diperkenalkan pada tahun 2025. Bukan hari yang buruk, kata pembalap Australia itu. Saya mencoba ban depan Michelin baru dan merasa nyaman dengan itu. Kami mencoba fairing dan tidak banyak yang lain. Kami akan segera menghadapi Grand Prix lainnya, jadi tidak lama lagi akan ada putaran berikutnya di Misano. Dengan kedua pebalap pabrikan, Binder dan Miller, melakukan pengujian, begitu pula pebalap pemuji pabrikan Dani Pedrosa. Itu adalah hari yang rumit bagi KTM dalam perspektif logistik. Brad mengendarai konfigurasi yang berbeda, versi 2024 dengan beberapa pengembangan dan kemudian versi motor baru yang potensial, kata Francisco Guidotti, tim prinsipal Red Bull KTM Factory Racing. Ini merupakan ujian yang penting dan agak berisiko untuk memaksakan semuanya dalam satu hari karena tidak banyak waktu untuk setiap motor atau setiap lari. Dani mengalami evolusi pada motornya saat ini, terutama untuk musim ini, sementara Jack fokus pada pengecekan ulang aerodinamika dan setup. Banyak pebalap, banyak motor, dan akan sangat penting untuk memahami sebanyak mungkin dan membuat keputusan untuk minggu-minggu mendatang serta masa depan. Manajer teknis MotoGP KTM, Sebastian Risse, menjelaskan bahwa tes Misano digunakan oleh KTM untuk mengevaluasi bagian-bagian individual sebelum mengembangkan paket yang lebih lengkap untuk dicoba pada tes resmi terakhir tahun ini di Valencia pada bulan November. Ini adalah titik pemeriksaan terakhir sebelum dimulainya musim depan secara resmi di Valencia, kata Risse. Kami tidak memiliki target di sini untuk menyatukan semuanya, ini lebih tentang mengonfirmasi item-item tunggal dan kemudian menggunakan Valencia untuk tujuan itu.